Halo, ini PIC-nya siapa? Acara Inspirasi. Saya MC-nya, Bu. Silakan Bu Eva. Mbak Minerva, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu gimana? Suaranya belum ada, Mbak. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di saya yang nggak ada ya? Tunggu. Iya, siap Bu. Kayaknya di tempat Ibu Direktur yang belum keluar suaranya. Ibu Minerva selalu cetar membahananya. Nanti semangat ya Pak ya. Salah. VB-nya Ibu belum dipakai, Bu Mega. Virtual apa Pak Budiman? Apa yang belum dipakai? VB virtual ya? background. Udah tuh virtual. Kepada Mas Andre perlu sudah disampaikan. Oh, Pak. Andre ya. Ada. Ya, nggak apa-apa. Ya nanti saya sampaikan. Coba yang belum hadir angkat tangan tuh. Oh. Ini kan mestinya diikuti seluruh pegawai kan? Iya, siap Bu. Sudah kami sounding ke beberapa grup, termasuk grup Supit, untuk bisa hadir lebih awal. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan, kalau bisa pakai handphone boleh. Bagaimana Mas Anas? Mau dimulai dengan yel-yel dulu? Sudah jam 8, teman-temannya diminta mengaktifkan kamera. Siap Bu. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan kamera. Langsung dimulai saja Bu Eva. Langsung dimulai, oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi Bapak Ibu. Seperti biasa, kita buka open mic dulu. Pagi. Alhamdulillah semua sehat semua ya Bapak Ibu. Semangat pagi. Alhamdulillah. Siap. Sebelum acara saya mulai, mungkin saya akan memberikan pantun sedikit nih untuk memberi semangat. Mentari terbit menjemput hari, bersinar cerah menerangi bumi. Cakep. Inspirasi APK hadir kembali, memberi semangat pagi berseri. Kami ulangi, semangat pagi. Semoga pagi ini kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Bagi Bapak Ibu atau keluarga yang sedang mengalami sakit mungkin, mari kita sama-sama doakan semoga lekas sembuh dan sehat kembali. Yang terhormat Ibu Direktur APK, Ibu Fahma Sarifatma, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit, Kepala Seksi, Kasubag TU, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita bisa hadir di pagi hari ini di acara Inspirasi Pagi membangun zona integritas Direktorat APK. Pada kesempatan kali ini, Inspirasi Pagi Direktorat APK akan disampaikan oleh Ibu Direktur kita yang baru, yaitu Ibu Fahma Sarifatma. Assalamualaikum Ibu Fahma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabarnya baik ya Bu ya? Segar sepertinya. Alhamdulillah. Ready, masuk layar ready, tanyain dulu. Oh iya. Selamat bertemu kembali nih Bu dengan saya. Iya Mbak Eva. Iya. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu sehat dan keluarganya juga selalu sehat ya Bu ya. Oke deh. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama menyimak inspirasi pagi yang akan disampaikan oleh Ibu Fahma. Kepada Ibu Fahma kami silakan. Makasih Mbak Eva. Wah, saya nggak diinfo kalau harus ngasih inspirasi nih pagi ini. Jadi mungkin perkenalan aja ya dulu ya. Siap. Besok deh utang. Perkenalan dulu karena momen pertama saya mungkin bertemu dengan seluruh pegawai APK, tapi beneran seluruh enggak? Jadi nanti tolong dicek, dipastikan bahwa memang inspirasi ini
Saya rasa cara ini bagus ya, sangat bagus, apalagi kita menuju penilaian WBK. Ini merupakan suatu hal yang upaya yang saya yakin sangat baik untuk kebersamaan dan menumbuhkan kekuatan untuk kita menuju penilaian WBK. Jadi saya berharap seluruh pegawai memang hadir di acara yang baik ini. Sebentar kan ya, tidak lama, di pagi hari, dan sebaiknya teman-teman menyempatkan diri untuk hadir dan mengaktifkan kameranya. Saya lihat ini masih banyak yang tidak aktif. Nanti saya minta tolong para pejabat eselon 3-nya mengingatkan teman-teman ya, eselon 3-nya dan para pejabat eselon 4-nya juga mengingatkan teman-teman semua untuk menyempatkan diri untuk join di inspirasi ini tiap pagi. Dan saya juga mengusulkan, kalau karena kan kita punya value ya, 5 value itu yang kemudian diturunkan ke budaya, dan budaya kita adalah 2 menit sebelum acara. Jadi kalau bisa laksanakan tepat waktu sehingga kegiatan ataupun aktivitas rapat ataupun kesibukan teman-teman yang setelah ini yang juga menunggu itu tidak terganggu. Karena kita selesaikan inspirasi di pagi hari, sebelum kemudian kita siap untuk melakukan aktivitas lainnya seperti rapat dan maupun melakukan bimbingan kepada kementerian lembaga kita. Saya sebelum di sini di Kanwil Bangka Belitung juga lagi proses maju WBK dengan kita di Direktorat APK. Jadi kemarin waktu saya bilang sama teman-teman Bangka Belitung, wah nanti tidak terbebas dari presentasi penilaian WBK nantinya, saya bilang kan saya sudah persiapkan teman-teman. Saya bahkan sudah menugaskan para eselon 3-nya untuk belajar ataupun melatihan presentasi seandainya walaupun saya waktu itu belum mutasi, saya sudah membuat skenario itu. Nah kebetulan memang saya mutasi, mereka sebenarnya seharusnya lebih siap. Saya sampaikan hal ini, teman-teman di Bangka bilang, Bu, APK kan juga maju WBK, Ibu. Nah, tidak presentasi, hanya pindah tempat, katanya. Jadi sepertinya saya tetap akan ada sesi untuk latihan presentasi untuk penilaian WBK nantinya. Tapi saya kemarin dilaporkan oleh Bu Mega dan tim, ada Mas Ferry juga, laporkan progres pembangunan ZI kita dan persiapan kita menuju penilaian. Yang sebenarnya saat ini proses penilaian karena lagi berlangsung surveinya kan ya, dan yang sangat menentukan itu salah satunya yang survei ini. Jadi tentunya peran dari teman-teman untuk mengawal, katanya kan tidak boleh diarahkan, tapi ya terserah deh apa istilahnya ya, tapi kita kawal lah satker kita ataupun kementerian lembaga minta untuk survei tersebut, karena kalau tahun-tahun kenapa di pendampingan itu perlu dilakukan lebih kepada pertanyaan survei itu yang kadang menjebak ataupun agak bagi satuan kerja yang mengisi ataupun kementerian lembaga yang mengisinya ke sana pendampingannya, sehingga tidak ada yang sebenarnya mereka berniat memberi nilai terbaik untuk kita dan mengatakan yang sebenarnya, tapi kan pertanyaan yang kalimatnya kemudian kurang mereka pahami, kemudian mereka menjadi kurang tepat ataupun salah menjawabnya. Pendampingannya lebih ke sana, teman-teman yang ditugaskan untuk pendamping survei ini saya harapkan untuk benar-benar dikawal sehingga tidak ada kalau nggak tercapai targetnya kan harus khawatirkan harus blast WA ke banyak saat yang untuk disurvei malah tidak terkendali ataupun tidak terkontrol. Nah untuk proses yang tahap pertama yang QR ini kalau bisa selesai kita kawal dengan baik sehingga tidak perlu ada skenario berikutnya untuk mencukupi jumlah responden tersebut. Lalu tahapan berikutnya tentu kalau menurut yang saya pahami adalah penilaian
atau ujiannya lah, ujiannya dikata ada presentasi dan tentunya kita siapkan presentasi yang videonya, kita siapkan video profil yang bagus, dan kemudian juga kitanya harus mempersiapkan diri semua teman-teman. Jadi untuk penilaian ini yang ditanya bisa siapa saja, bahkan biasanya yang ditanya bukan pimpinan unitnya atau bukan saya, bukan direktur yang ditanya. Yang ditanya biasanya adalah siapa yang bisa secara acak ditanya oleh penguji. Maka kita semua, teman-teman semua, benar-benar mempelajari materi daripada WBK ini. Nanti mungkin saya minta tolong PIC di Bu Mega. Saya nggak tahu, kan bagi-bagi tugas ya, tapi mungkin Bu Mega yang mengkoordinasi bagaimana kita melakukan simulasi kalau ada pertanyaan itu kita kayaknya nggak boleh ada jeda lama deh. Bagaimana kemudian ada orang pertama yang harus menjawab walaupun mungkin jawabannya tidak kedua, nanti baru orang kedua kan berarti punya waktu untuk berpikir ya. Orang kedua punya waktu untuk mungkin lihat catatan sedikit gitu ya, sehingga jawaban orang kedua itu lebih sempurna. Dan kalau kemudian ditambahkan ataupun dilengkapi oleh orang ketiga, kita harapkan jawabannya lebih sempurna lagi. Mungkin seperti itu nanti dibuat simulasi sehingga kita benar-benar siap. Saya sangat berharap kita bisa meraih WBK. Kenapa? Biar capeknya teman-teman juga terbayar ya dengan baik gitu. Karena persiapannya sangat panjang. Saya tahu sekali, saya mulai dari nyiapin ZI itu. Kebetulan di Gorontalo juga maju, jadi waktu di Gorontalo saya nyiapin ZI-nya, lalu pindah ke Bangka ternyata juga maju dan kita menyiapkan untuk penilaiannya dan ternyata di sini juga. Jadi kebetulan sama nih, tiga-tiganya sama maju penilaian WBK. Dan saya tahu prosesnya itu sangat detail, dokumennya sangat banyak dan rasanya cukup melelahkan, dan rasa lelah kita itu tentunya akan terbayar kalau kemudian kita memang meraih sesuai dengan harapan ataupun target kita. Maka kita berjuang dulu lah, saya rasa kan tidak lama. Kalau sudah penilaian, kalau memang penilaiannya di Oktober ini, di akhir Oktober ini, setelah itu teman-teman agak sedikit menarik nafas lega lah untuk kemudian bisa fokus ke hal yang lain. Tapi saat ini saya rasa fokus utama kita adalah ini, WBK, agar capek-capeknya teman-teman yang bertahun-tahun mempersiapkan ini terbayar dengan baik, dan capeknya nggak nambah, karena kalau nggak lulus berarti kita akan ngulang tahun depan. Ngulang itu capeknya lebih lagi. Persiapan pasti nih dokumennya nanti dicek lagi tuh kesiapannya, kelengkapannya apa, memenuhi nilai dan segala macam. Ngulang lagi tuh. Sudah dibuat, tidak semuanya kemudian bisa dipakai setahu saya, karena ada yang tahunnya harus diperbaiki, harus yang terbaru lagi untuk di-submit, sehingga kita targetnya adalah tidak ngulang, kita targetnya adalah dapat meraih WBK di sini, dan itu butuh seluruh partisipasi daripada teman semua, di semua lini dan di semua level, karena bisa ditanya siapa saja. Kalau yang saya pahami dan tanya penilaian yang terdahulu. Kan kalau misalnya disamakan dengan kayak lomba PUG waktu itu ya, di Gorontalo saya sempat lomba PUG, ditanya itu sama jurinya adalah asrot. Jadi bahkan asrot pun harus siap. Nah mungkin di sini ada yang mantan Gorontalo, ada Mas Wahid, bisa ditanya, itu yang ditanya asrot. Tapi kebetulan asrot saya tempatkan itu adalah pegawai kita yang membantu saya nyusun file, sehingga dia sangat menguasai. Jadi sampai di semua level, di semua lini, dimanapun berada, bisa ditunjuk dan ditanya oleh para penilai. Maka tidak ada dari satupun dari kita yang seharusnya tidak menguasai terkait WBK ini. Mungkin itu di pagi hari ini yang ingin saya sampaikan.
untuk perkenalan dan awal untuk kita interaksi nantinya, dan fokus saya pagi ini adalah terkait dengan penilaian WBK kita. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fahman. Barangkali dari Ibu Mega atau para Kasubdit ingin menambahkan, Bu. Silakan Bu Mega. Atau apa aja yang perlu kami persiapkan nih Bu Mega yang mendekati penilaian ini, biar untuk kita merefresh kembali apa yang sudah kami pelajari. Silakan Bu Mega. Mbak Eva. Ya, ya. Sebelum ke Bu Mega, saya pengen menyapa teman-teman ya. Oh, silakan Bu. Saya pengen sekalian biar perkenalan ya Bu. Kenal. Nanti yang disapa ini ya, nyalain mic ya. Siap ya. Mbak Tias mana, Mbak? Silakan Mbak Tias. Bu Direktur, Mbak Tias masih cuti penting Bu karena melakukan pernikahan Bu. Hari ini terakhir, besok sudah masuk kembali. Oh, dia lagi. Kok yang ditanya pas ya. Oke, saya menyapa yang lainnya. Silakan Bu. Andreas yang mana? Selamat pagi Bu. Kenapa nggak nyala kameranya, Mas Bu, Andreas? Terganggu, Bu. Nyalakan, jadi saya nggak mana tahu, seharusnya saya manggil Bapak gitu kan, saya manggil atau manggil Terima. Jadi kameranya lain. Oke deh, kita coba menyapa ya. Ada dua Andreas Bu. Andreas satu lagi yang mana? Yang tadi nyahut Andreas apa? Andreas Stephen. Dia Andreas Stephen, Bu. Andreas Stephen. Oh, oke, yang satu lagi Mas Andreas Okto. Nah, yang Andreas Oktonya hadir nggak? Hadir Bu, selamat pagi. Pagi, oh, belum muncul. Oke, Mas Andreas di tempatnya Bu Meling berarti ya. Siap Bu. Oke, kita apa dua teman-teman lagi. Mas atau Bapak nih, Beni Sulu. Selamat pagi Bu. Mana Mas Beninya, kamera nggak nyala? Izin dalam perjalanan ini Bu. Di motor apa ya, di mobil? Di mobil kebetulan. Kalau di mobil mestinya bisa nyala. Iya, ini sudah nyala Bu. Belum muncul di layar saya. Siap. Mas Beni. Hati-hati ya sudah. Nggak usah dilirik ya kameranya. Fokus di nyetir aja. Ya udah, oke. Satu lagi saya menyapa teman-teman. Mbak Yulis mana? Hadir nggak? Hadir Bu. Saya belum lihat mana nih kameranya Mbak Yulis. Oh, siap. Lagi WFH atau di kantor Mbak Yulis? WFH Bu. Oh iya. Salam ketemu lagi ya. Iya. Oke deh, untuk pagi ini saya menyapa sebagian dari teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Terima kasih Bu. Bagaimana tadi Bu Mega, apa ada yang bisa disampaikan kepada kami terkait dengan penilaian ZI atau Pak Ferry bisa menyampaikan? Ya, terima kasih Mbak
Eva, nanti saya, nanti juga ditambahkan oleh Mas Ferry ya. Jadi pagi ini Bu sekalian kami melaporkan kalau tugas belajar pegawai Direktorat APK yang tugas belajar itu sekitar 10 orang, masih ada 10 orang. Nanti Oktober ini akan datang lagi nih 2. Jadi apabila dikurangi dengan pegawai yang tugas belajar, ini memang seharusnya yang ikut inspirasi pagi ini sekitar 110 gitu ya, 110, 112 sekitar gitu. Ini memang teman-teman memang kadang-kadang terlambat gitu. Nah ini jadi buat teman-teman nanti ke depannya mulai lebih awal ya, sehingga kita bisa mengulainya jam 8 dan kemudian juga mungkin 30 menit itu sudah selesai gitu. Terutama sekarang ketika ZI ini sudah masuk ke puncak-puncaknya ya. Jadi kalau ibaratnya ini main badminton, ini sudah di game kedua, posisi sudah poinnya udah belasan gitu. Jadi kita mau menang atau tidak, ini tentunya tergantung kita semua. Jadi tadi juga kan Ibu Direktur sudah menyebutkan baik tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan yang seharusnya kita pegang dan kita terapkan gitu. Nah kemudian terkait dengan ZI saat ini masih dalam proses kuesioner oleh stakeholder yang sudah kita pilih, yang nanti akan berakhir pada minggu ini ya. Nah ini sudah teman-teman sudah kami sampaikan juga Bu, sudah kita bagi, termasuk juga ini untuk teman-teman ketika dalam fase kuesioner ini. Nah selanjutnya nanti setelah fase kuesioner ini adalah tadi yaitu adanya semacam sesi, di mana sesinya itu adalah tanya jawab ya. Salah satu di sesi tersebut ada babak kita tanya jawab. Nah itu disinilah kemudian teman-teman harus paham akan tugas kita, paham akan APK itu apa dan semuanya. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bu Direktur, jangan-jangan bukan pimpinan yang ditunjuk ya, tapi teman-teman semua. Jadi semuanya tidak ada yang tidak bisa jawab, diharapkan seperti itu gitu ya. Semuanya diharapkan mengetahui aware dan kemudian bisa meresponnya dengan baik gitu. Nah inilah yang kemudian ke depannya nanti akan kita latih terus ya, karena kan practice make perfect katanya kayak gitu kan. Jadi semakin kita latih nanti mungkin kita akan semakin baik. Tentunya tidak ada salah satu pun di antara kita yang ingin gagal. Tadi Ibu udah bilang kan, kalau kita gagal ke depannya kita ngulang tuh makin susah lagi, bebannya makin 2 kali lipat. Jadi ini udah game kedua, mari kita bersama-sama menangkan game ini sehingga nanti ya kita bisa keluar sebagai pemenang lah. Mungkin dari saya itu, Mas Ferry silakan apabila ingin menambahkan, atau saya kembalikan dulu ke Mbak Eva. Makasih Mbak Eva. Iya, terima kasih Bu Mega. Barangkali silakan Pak Ferry, masih ada waktu 6 menit nih sebelum pukul 8.30. Silakan Pak Ferry. Siap, izin Mas Anas mungkin bisa di-share untuk share screen-nya, kapasitas share screen-nya Mas Anas. Mungkin tak kenal sama kata sayang ya. Sudah, Pak. Jadi sudah ya, baik, terima kasih. Izin Ibu Direktur terkait dengan tim kita itu beranggotakan atau melibatkan seluruh teman-teman yang ada di Direktorat APK, dan ini juga mungkin refreshing bagi teman-teman semuanya, bahwasanya kita ini kerja bareng, tidak ada yang lead di depan gitu ya, dalam pengertian kita kerja bersama. Nah, timnya bisa dilihat di layar, teman-teman sekalian, ada koordinator dan ada wakil koordinator, di mana tiap Kasubdit itu menduduki jabatan sebagai koordinator dari masing-masing pengungkit. Dan dimirip-miripkan ya, bahasanya apa sih ya, digandengkan dengan tusinya masing-masing, lebih mirip gitulah bahasanya ya, dicocokkan dengan yang paling dekatnya ke subdit yang mana. Nah, kecuali Ibu Mega. Ibu Mega ditarik ke atas karena sifatnya lebih ke helikopter view. Nah, yang menggantikan Bu Mega di manajemen SDM itu adalah Kasubag TU atau Pak Mursalim.
Nah, kami di kesekretariatan ini bertugas untuk memantau semua, kemudian memfasilitasi teman-teman pengungkit, butuh dokumen apa dan sebagainya, itu saya dan Bu Mega. Ya, misalnya butuh rapat, butuh ketemu Budir, butuh ngomong sama Budir, ya itu kami bisa fasilitasi ya. Terus termasuk juga skenario dan strategi-strategi pelaksanaan, timeline, nah itu kayak di tempat kami. Lalu kemudian ada teman-teman di manajemen perubahan, ini Pak Budiman dan kawan-kawan, jadi termasuk juga wakil koordinator ada Mas Anton, dibantu oleh Mas Anas ini yang sangat capable, terkait dengan manajemen perubahan. Inspirasi ini adalah salah satu inovasi terkait dengan manajemen perubahan. Ada banyak lagi yang lain, ada berbagi informasi, ya ditaruh di YouTube juga teman-teman bisa nonton lagi di YouTube-nya terkait dengan informasi yang kita sampaikan di tiap pagi, atau di website kita itu selalu senantiasa dinamis dan berubah ya terkait dengan ZI juga ada yang disebut dengan pojok ZI. Itulah adalah bagian-bagian dari manajemen perubahan ya. Kita tunggu nanti ada inovasi-inovasi apa lagi dari tempatnya Pak Budiman dan kawan-kawannya. Mereka biasanya banyak-banyak ide-ide kreatif tuh ya. Lalu kemudian di tempat penataan tata laksana ini terkait dengan bagaimana kemudian proyek-proyek itu digulirkan gitu ya, proses-proses bisnis dari APK itu dimutakhirkan. Nah ini ada di tempat di Kasubdit SA, cocok lah ya, cocok banget ini. Jadi tata laksana ini terkait SOP dan sebagainya dimutakhirkan digawangi oleh teman-teman Subdit SA dengan Pak Saripudin ya sebagai wakil koordinator dan Andrea Steven sebagai user DIA-nya ya atau LO-nya. Yang warna abu-abu ini semuanya LO-nya ya. Lalu kemudian di penataan manajemen SDM tadi yang saya sampaikan tidak dijabat oleh Kasubdit, ini lebih ke melihat siapa yang kemudian naik, bagaimana pengelolaannya, adakah laporan berkalanya. Teman-teman tuh selalu dipantau ya, termasuk diklatnya, hubungannya dengan pekerjaan, itu ada di manajemen SDM. Jadi tugas di ZI, pembangunan ZI ini adalah memastikan SDM itu betul-betul dikelola dengan baik. Itu ada di bawah kendali Pak Mursalim dengan Pak Solihin, sebagai wakil koordinator dan Mas Eka sebagai O-nya. Lalu kemudian penguatan pengawasan ini adalah terkait dengan teman-teman kalau misalnya ada masalah integritas, gratifikasi, atau tindak pidana korupsi dan sebagainya ya, naudzubillah min dzalik gitu ya kalau di APK, atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan seterusnya itu ada di bawah ini, di bawah tempatnya Pak Dwinanto, Kasubdit APP Kabun, dengan wakil koordinatornya Pak Supriyadi, dulu dijabat LO-nya oleh Mas Jarir, sekarang belum ada ya untuk menjabat itu. Dan ini secara rutin mereka kemudian mengembangkan inovasi-inovasi seperti sadar risiko, ya sehingga tidak nunggu sampai terjadi, tapi dari awal sudah dimitigasi hal-hal yang mungkin bisa berbahaya terhadap pelaksanaan kegiatan. Lalu ada akuntabilitas kinerja, ini tempatnya memang diserahkan langsung kepada manajer kinerja dari APK, ya Ibu Meling yang luar biasa, Kasubdit Salek, dan dibantu oleh Mas Teguh dan Mas Anang Febri. Jadi masalah kinerja, masalah ya kalau teman-teman di oprek-oprek suruh bikin IIAA gitu ya, atau format IA, atau terkait dengan IKU bulanan, ya itu merupakan bagian-bagian inovasi yang mohon partisipasi dari teman-teman ya, karena tidak mudah ya untuk kemudian merubah dari kebiasaan triwulanan menjadi bulanan. Lalu yang terakhir tidak kalah pentingnya, dan ini menjadi salah satu yang paling penting karena ini garda terdepan dengan stakeholder, yaitu kualitas layanan publik. Disinilah kemudian terletak cerminan kita dengan para stakeholder. Ya, ini ada Kasubdit Baibun, Pak Denny dan kawan-kawan, dibantu oleh Mas Wahid dan Mbak Indri. Dulu Mbak Ida, sekarang Mbak Indria yang kemudian ada di sini. Jadi memfasilitasi semua yang terkait dengan stakeholder inilah yang menjadi penting. Untuk kedepannya kita lihat ya, sudah banyak inovasi yang kita gulir, klinik akuntansi, e-rekon ya, kemudian apalagi terkait dengan bus mobile online dan sebagainya, itu adalah merupakan bagian-bagian inovasi dari layanan-layanan kita. Mungkin itu ya sebagai perkenalan singkat ya, mengingat waktu juga, nanti secara berkala atau izin Bu Direktur nanti kami akan update langsung ke Ibu Direktur terkait dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan, termasuk juga bahan-bahan materi. Tadi juga Ibu singgung terkait dengan video, yel-yel, dan sebagainya, nanti akan kami sampaikan ke Ibu secara japri gitu ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bu Eva. Terima kasih Pak Ferry. Mohon
Mungkin Bu Direktur, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Atau sudah cukup? Cukup untuk pagi ini, Mbak Eva. Ya, siap. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sebelum saya tutup, izin mengingatkan beberapa kewajiban nih yang masih harus diselesaikan sebagai pegawai Direktorat APK, yaitu mengupload berbagai dokumen di MySAPK, ada juga mungkin melakukan survei SFO, dan upload dokumen IKU. Mungkin bisa diselesaikan karena sudah mendekati hari deadline ya, MySAPK itu tanggal 15, survei SFO juga tanggal 15 Oktober. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah acara Inspirasi di APK sudah berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat menjalani hari. Semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan mengikuti acara yang lain. Silakan.